dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
semuanya. Puji Tuhan, kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan pada saat ini Tuhan, untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu, dan biarlah Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti kami letakkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih setia. Di dalam nama Yesus, pimpin anak-Mu ini Tuhan. Amin. Shalom, sekali lagi shalom buat kita semua dimanapun kita berada. Saya berdoa biar kakak semua dimanapun mendengarkan saat ini boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan buat saya pribadi, kita akan melihat dalam Nehemia pasalnya yang ke-13. Kita akan lihat bagian ini ayat per ayat. Kita lihat dulu ayat yang pertama sampai ayat kedua dalam Nehemia pasalnya yang ke-13. Dikatakan seperti ini, pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Beleam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Wah, luar biasa. Pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa ya dibacakan, dan di pasal 9 dikatakan apa? Bukan hanya dibacakan tetapi diberi penjelasan. Dan di pasal 9 jelas dikatakan bahwa mereka mulai menangis. Ada jamahan Tuhan di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Secara benar firman Tuhan itu akan bicara kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan biarlah firman itu yang menyentuh hati kita, mengubahkan kita. Karena memang firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk apa? Memberi kita nasihat, menguatkan kita, tapi juga menegur kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan yang paling utama, firman Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk semakin kita percaya dan menggantungkan hidup kita kepada Yesus. Makanya penting untuk kita belajar firman Tuhan, ya, untuk kita boleh mendalami firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan iman kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sehingga apa kita lihat di sini, pada saat mereka belajar firman Tuhan dengan cara yang benar, di sini mereka menyadari ada hal yang salah dengan sendirinya. Apa yang salah yang dengan sendirinya yang mereka sadari? Dikatakan di situ bahwa orang Moab dan orang Amon tidak boleh ada di tengah-tengah mereka. Jadi dengan kata lain, pada saat mereka belajar firman Tuhan, pada saat mereka mendengar firman Tuhan, dengan sendirinya mereka tahu ada yang salah di sana. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ya, pada saat kita semakin tinggal diam dalam kebenaran firman Tuhan, dengan sendirinya kita tahu ada yang salah yang memang harus kita buang di dalam kehidupan kita. Ya, kadang saya ada pertanyaan seperti, Kak, apa sih yang dimaksud dengan dekat sama Tuhan? Apakah dekat dengan Tuhan itu artinya kita harus sempurna? Artinya kita tidak bisa lagi buat ini, buat itu, ya? Oh, bagaimana Kak dengan hobiku? Atau apakah aku sebagai anak muda tidak boleh bersenang-senang kalau dekat dengan Tuhan? No, itu salah. Dekat dengan Tuhan artinya bagaimana kita mendekatkan atau kita menyandarkan kehidupan kita secara pribadi kepada Tuhan sepenuhnya. Dan perubahan karakter, perubahan tingkah laku, izinkan Tuhan yang mengubah itu dari dalam keluar. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberi buahnya dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan pada saat datang kepada Tuhan dengan attitude, karena banyak anak-anak muda sekarang takut untuk dekat sama Tuhan. Kenapa? Dekat sama Tuhan itu artinya nggak boleh bersenang-senang. Dekat sama Tuhan itu artinya nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu, nggak boleh hang out sama teman-teman. No, dekat sama Tuhan adalah bagaimana saudara mempercayakan seluruh aspek kehidupan saudara kepada Tuhan. Dan biarkan, izinkan Tuhan yang mengubahkan hidup saudara dari dalam keluar. Mungkin saudara yang dulunya pemarah, ya, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara membuat saudara menjadi sabar. Saudara yang dulunya mungkin banyak hal-hal yang mungkin jahat di mata Tuhan yang saudara suka lakukan, tanpa sadar pada saat saudara fokus pada hubungan saudara dengan Tuhan, baca firman, berdoa, itu semua mulai, ini nggak boleh, ini beta nggak mau buat ini lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan saudara. Karena saudara tidak bisa ubah diri saudara sendiri dengan kemampuan saudara sendiri. Hanya Tuhan saja yang bisa mengubah saudara dan saya secara pribadi. Saya sebagai hamba Tuhan juga banyak kelemahan. Saya sebagai hamba Tuhan juga tidak sempurna. Tapi saya punya Tuhan yang sempurna. Ada Roh Kudus yang hidup dalam hidup saya, yang akan menolong saya berbuah dalam kekristenan saya. Ya, luar biasa.
Sama seperti di sini kita lihat, mereka dengan sendirinya, mereka lihat ada yang salah. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga mereka langsung menyelesaikan persoalan itu. Kita lihat ya di sini, ya. Lalu di sini dikatakan permasalahannya apa? Oh, di sini permasalahannya adalah orang Amon dan Moab tidak boleh ada di perkumpulan ibadah itu. Kenapa? Orang Amon dan orang Moab tidak diizinkan ada dalam perkumpulan ibadah itu. Ya, kita kembali ke kisah Bilangan 21 dan Bilangan 22. Kalau kita lihat kembali ke sana, ceritanya panjang sekali. Ya, saudara nanti bisa lihat sendiri dalam Bilangan 21 dan Bilangan 22. Ya, di sini bercerita soal bagaimana Moab pada waktu itu ya, mereka yaitu Raja Balak, khususnya Balak Raja Moab, yang menyewa Beleam untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi yang menarik ada dua hal yang kita pelajari dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang pertama, belajar Alkitab secara benar membuat kita melangkah dalam langkah yang benar, ya. Karena kita sebagai manusia selalu berjalan di atas apa yang kita percaya. Makanya penting sekali ya kita belajar firman Tuhan secara benar. Kenapa? Kami di sekolah Alkitab dulu waktu saya masih ada mengikuti pembelajaran di sekolah Alkitab di Filipina khususnya, yang kami punya ungkapan seperti ini. Kalau kita salah mengamati, pasti akan salah menafsirkan. Dan kalau kita salah menafsirkan, pasti akan salah mengaplikasikan atau mengambil tindakannya. Dan begitulah juga dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali kita belajar firman Tuhan dengan benar, sehingga kita boleh berjalan di atas kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ya, dan Roh Kudus boleh memampukan kita untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kekristenan kita. Yang kedua, di sini kita bisa pelajari sangat jelas. Dikatakan Balak Raja Moab ini kenapa mereka nggak boleh ada di tengah-tengah mereka, yaitu karena dikatakan bahwa pada waktu itu menyewa Beleam untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, di sini sangat luar biasa, sangat memberkati saya. Kenapa? Yang pertama adalah bagaimana mungkin orang lain ya merancangkan rancangan yang jahat terhadap saudara dan saya. Ya, seperti itu. Ya. Tetapi percayalah rancangan Tuhan ya adalah rancangan yang terbaik. Bahwa Tuhan sanggup mengubah rencana yang jahat itu menjadi berkat bagi kita. Ya. Saya kemarin ada sharing-sharing dengan saudara seiman ya, bercerita tentang bagaimana banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan dia, coba menjelekkan dia, coba memberikan rancangan yang jahat, tetapi dia sabar, dia bawa kepada Tuhan, dan memang Tuhan pakai dia luar biasa. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Orang mungkin saja merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita, tapi percayalah bahwa saudara dan saya mempunyai Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Mengubah rancangan mereka yang jahat itu menjadi berkat bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Nehemia pasal 13 ayatnya yang ketiga. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Apa yang kita lihat di sini ya? Karena pemahaman dan ibadah yang benar, ada pemulihan iman di sini. Mereka belajar firman Tuhan ya, ada ketaatan akan firman itu. Pada saat mereka belajar firman Tuhan secara benar, ya mereka bertumbuh dan apa? Mereka taat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena memang beberapa kali saya terus katakan dan saya akan terus katakan, saya tidak akan bosan bahwa ketaatan dalam kekristenan sangatlah penting. Ya, sangat penting. Bagaimana kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Itu sangat penting. Ayat keempat. Tetapi sebelum masa itu Imam Eliashib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Wow, ini Eliashib ya, imam ya, yang dipercayakan, imam yang dipercayakan dikatakan dengan jelas mengamati bilik-bilik rumah Allah, malah berteman dengan siapa? Tobia, orang Amon. Ya, ingat di pasal-pasal sebelumnya Tobia ini dan Sambalat sahabat dekatnya ya menentang pembangunan bait Allah, tembok Yerusalem. Mereka menentang ya, tetapi sayangnya Eliashib ini sebagai imam pada waktu itu malah berteman dengan Amon ini. Ya, malah bersahabat dengan Amon ini. Ya, seperti itu. Ya. Kalau kita lihat bahwa ini orang-orang padahal yang menentang. Nehemia pasal 4 ayat ke-7 saya akan bacakan buat kita semua.
Ya, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem ya maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Wow. Jadi ini orang-orang yang menentang pembangunan, tetapi malah Eliasib berteman dengan mereka. Berteman seperti apa? Jelas di ayat ini berkata bahwa dia menjalin hubungan karib. Artinya dekat banget, hubungan karib. Ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang intim, dekat di situ. Ya, namanya bersahabat karib, ya seperti itu. Apa yang kita pelajari di sini? Ingat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di dalam terjemahan lain, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata seperti ini. Teman yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Eliasib berteman dengan Tobia, orang Amon ini sangat disayangkan. Ya, orang yang menentang malah rencana Allah. Dia berteman karib dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dampak dari pertemanan, dari persahabatan Eliasib ya dengan Amon ini membawa sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Dan bukankah itu juga yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Hati-hati untuk kita memilih sahabat kita, berteman secara karib dengan siapa. Bukan berarti kita menjadi orang yang eksklusif. Bukan berarti kita, woi, lu orang berdosa, beta orang benar. No, bukan itu maksud saya. Tetapi di sini yang Tuhan ingin katakan bahwa hati-hati dalam persahabatan karib. Ya, jangan kepada orang yang jauh, yang tidak percaya, bahkan menentang rencana Tuhan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi saudara. Saudara bisa berteman dengan siapa saja. Ya, untuk apa? Untuk Injil diberitakan. Ya, tetapi yang dimaksud di sini jangan menjalin hubungan yang begitu intim. Saudara lebih pilih untuk bergaul dengan mereka, hang out dengan mereka, berkomunikasi dengan cara komunikasi mereka atau pembahasan mereka yang tidak ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan. Tindakan mereka ikut bersama-sama dengan tindakan mereka, jangan. Ya, tapi yang dimaksud di sini saudara tahu, ya, bahwa pergaulan atau teman yang buruk pasti akan membawa saudara ke sesuatu yang tidak baik. Ya, ke sesuatu yang tidak baik. Maka saudara harus pilih-pilih kepada siapa saudara berteman karib. Kalau saudara mau iman saudara bertumbuh, bertemanlah di dalam lingkup orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Untuk apa? Menolong saudara di dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Apakah berarti kita nggak mau boleh berteman atau bergaul dengan mereka? Boleh sekali. Memang harus saudara bergaul sama mereka. Tuhan Yesus sendiri bergaul. Tapi Tuhan Yesus tidak menjadi sama seperti mereka. Ya, Tuhan Yesus mempunyai sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, untuk dia sehari-hari berkomunikasi, menjalin hubungan yang karib dengan mereka, ya. Tetapi tetap dia melakukan pelayanan di luar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita boleh mempunyai kelompok Kristen, orang-orang percaya yang boleh saling membangun, kelompok sel-sel. Kita bergabung di dalamnya. Tapi bukan berarti kita nggak mau berkeluar dan memberitakan Injil. Jangan. Karena itu kewajiban saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk memberitakan Injil kepada mereka. Wow. Ya. Lalu apa yang terjadi sama Eliasib karena berteman karib dengan orang yang menentang pembangunan atau menentang rencana Allah ini? Kita lihat Nehemia 15 ayat 5 sampai 9. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia. Jadi Eliasib ya menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-30 ya, 2 pemerintahan Atarasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Di sini kita lihat yang pertama, Eliasib kompromi dengan dosa. Pada akhirnya dia kompromi dengan dosa. Bagaimana dia berdosa? Dia menyediakan bilik khusus buat Tobia
ya untuk dia korupsi, ya makan uang, ya seperti itu dikatakan. Yang kedua, ya di sini kita melihat bahwa hal ini terjadi pada saat Nehemia tidak ada, ya. Dia tidak ada, akhirnya apa? Eliasib melakukan hal ini, ya. Terus yang ketiga kita lihat di sini bagaimana ya Nehemia marah dengan apa yang dilakukan oleh Eliasib. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, sebagai imam, ya Eliasib tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan, malah menjaga hubungannya dengan Tobia. Jadi bukannya jaga hubungan dengan Tuhan, malah Eliasib sebagai imam dia jaga hubungan dengan siapa? Tobia, ya orang yang tidak tahu atau tidak mengenal Tuhan ini, ya. Jadi apa pada akhirnya apa yang terjadi? Dia kompromi dengan dosa. Ya, makanya penting kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya untuk kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Untuk kita terus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, ya. Sehingga pada saat ini saya ingin tanya kepada saudara dan saya, bagaimana hubungan saudara dan saya dengan Tuhan? Ya, saya tidak mau menghakimi saudara atau menghakimi diri saya, tapi hari ini apapun posisi kita, saya undang saudara dan saya kembali untuk kita menjalin hubungan yang intim, untuk kita kembali dekat kepada Tuhan, untuk kita kembali berdoa, baca firman-Nya, kita menjalin hubungan yang dekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Di sini kita akan melihat tindakan Nehemia. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi dan bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu, kukembalikan pada tempatnya. Sekali lagi ya, karena orang Lewi tidak mendapat bagian mereka, jadi mereka terpaksa kembali bekerja. Dan Nehemia menyesalkan perbuatan penguasa dan memulihkan situasi yang ada. Jadi karena dilihat memang itu sudah, ya di sini kita lihat orang Lewi karena mereka tidak dapat jatah mereka yang harusnya mereka dapatkan, akhirnya mereka harus kembali bekerja dan rumah Allah terbengkalai. Itu yang banyak sekali terjadi. Ya kalau kita lihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memang tidak bisa fokus full di pelayanan. Kenapa? Karena memang mereka harus bekerja. Tetapi tidak salah juga, kenapa? Karena memang mungkin ada banyak alasan, ada juga yang bukan karena tidak cukup, tetapi tidak membebani orang yang mereka layani sehingga mereka harus bekerja, sama seperti Rasul Paulus. Dia bekerja dengan tangannya tapi juga dia pelayanan, walaupun dia punya hak untuk mendapat bagian dari jemaat yang dia pimpin. Sungguh luar biasa. Ayat 12 sampai 14, ya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke kebendaraan sebagai pengawas pembendaraan. Kuangkat Iman Selnya dan Jado seorang ahli kitab dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Syakur bin Mataya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Yang pertama kita lihat di sini ada pertobatan. Ya, dikatakan akhirnya mereka kembali membawa perpuluhan. Ada pertobatan. Di sini kita lihat ada pertobatan. Yang kedua, kita lihat di ayat 13. Karena kesetiaan mereka dipercayakan hal lainnya. Jadi karena dilihat Nehemia ada kesetiaan. Tadi kita lihat ada Imam Selmaya dan Sadok di sini. Akhirnya mereka dipercayakan sesuatu. Dan ini sebuah pelajaran bagi kita. Ingat dalam Matius 25-23 dikatakan seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Menarik, kalau kita lihat begitu banyak orang percaya sekarang pinginnya langsung mau perkara yang besar, tidak mau perkara yang kecil. No, tidak bisa begitu. Di dalam Tuhan kita harus masuk perkara yang kecil. Kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, apakah kita sudah setia dalam perkara kecil? Ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam apa yang Tuhan percayakan melalui bos kita, guru kita, orang tua kita, perkara-perkara kecil yang diberikan kepada kita, apakah kita sudah setia?
atau kita malah mengabaikannya. Ingat, setia dalam perkara kecil, dan Tuhan akan berikan perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. 15 sampai ayat yang ke-22 ya. Di sini dikatakan mereka melanggar hari Sabat. Mereka melanggar hari Sabat, ayat 15 sampai 22. Pada masa itu kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat pula. Orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara, berbagai muatan yang membawa-bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Di sini kita lihat seterusnya. Di sini tentang bagaimana Nehemia melihat bahwa orang-orang Israel melanggar hari Sabat Tuhan, dan itu sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan, ya. Kenapa? Karena Nehemia tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan perbuatan mereka, bahwa Tuhan tidak senang bahwa hari Sabatnya itu dilanggar. Jadi apa yang terjadi di sini? Yang pertama, Nehemia menyesali para pemuka-pemuka ini, apa yang mereka buat. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini bahwa Nehemia berkata di ayat 17 sampai 18, ya, mereka melakukan kejahatan dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Ya, terus dikatakan juga bahwa gara-gara nenek moyang mereka melanggar hukum hari Sabat, maka Yerusalem dihancurkan, diberi peringatan. Ingat, belajar dari masa lalu, apa yang terjadi pada saat nenek moyangmu melanggar hari Sabat Tuhan. Ini yang terjadi. Ya, penting juga untuk kita belajar dari orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan mereka jatuh. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang terdahulu daripada kehidupan kita. Ya, untuk kita jangan sampai jatuh di hal yang sama. Kenapa? Ya, kadang kita berkata mempertanyakan, yang mungkin seringkali kita dengar di perjanjian lama, kita lihat bagaimana kehidupan orang Israel diceritakan dengan jelas, bahkan kehidupan Daud dia diceritakan dengan jelas, dan banyak hamba-hamba Tuhan lain yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi juga mengalami kejatuhan juga, Abraham, ya, Yakub, ya, dan bahkan dikatakan juga Daud sendiri, ya, semuanya diceritakan untuk apa? Untuk kita juga belajar bahwa mereka orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, tapi juga mereka bisa jatuh. Dan begitu ya dalam kehidupan kita, ya, untuk kita bisa belajar dari mereka, untuk kita bisa melangkah dalam kewaspadaan di dalam Tuhan. Apalagi yang dilakukan oleh Nehemia? Yang kedua, ia menutup pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, ya, dan memberi penjaga. Wah, luar biasa. Jadi Nehemia tidak hanya melihat masalah ada pelanggaran hari Sabat, tapi mencoba mengantisipasi biar pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Dengan apa? Salah satunya menutup pintu gerbang Yerusalem, ya, supaya pedagang tidak bisa keluar masuk Yerusalem pada hari Sabat, ya. Dan orang-orang di sini dipilih menjadi penjaga, ya. Orang-orang apa? Yang ia percayai, ya. Dikatakan yang tadi ia percaya. Yang ketiga, ya, apa yang dilakukan Nehemia? Ia mengancam para pedagang bermalam di luar tembok Yerusalem, ya. Ayat 20 sampai 21. Para pedagang yang bermalam di luar tembok Yerusalem itu, ya, kenapa? Bisa jadi godaan. Ya, bisa jadi godaan bagi orang-orang yang di dalam untuk pergi keluar membeli barang. Jadi itu makanya ditutup pintunya, dan mereka bahkan dilarang, ya, untuk bermalam di luar tembok Yerusalem. Nggak diizinkan masuk, juga nggak diizinkan tinggal di luar tembok. Kenapa? Bisa saja jadi godaan. Apa yang kita bisa pelajari? Ya, waktu saya baca ini ulang-alik, apa yang bolak-balik, apa yang dilakukan Nehemia sangat luar biasa. Nehemia melihat sebuah pelanggaran dosa, ya. Mereka melanggar hari Sabat, tetapi Nehemia tidak hanya melihat dan mendiamkannya. Dia melihat dan dia melangkah supaya bagaimana bangsa Israel tidak kembali kepadanya. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Tuhan memberikan kita hikmat, ya. Tuhan ada memberikan kita Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita melangkah dalam kebenaran firman-Nya. Saya percaya saudara dan saya punya kelemahan masing-masing yang kita bergumul untuk keluar dari persoalan ini, keluar dari pergumulan ini. Tapi pertanyaannya, ya, apakah kita mau taat, mau dipimpin oleh Kudus dengan hikmat yang dia berikan? Contoh, ini contoh saya seorang pemabuk yang berat, dan saya ingin lepas, tetapi saya sering pergi ke bar. Sama saja, kalau saudara pemabuk yang berat dan saudara ada dalam Tuhan dan mau lepas, hindari tempat-tempat yang ada alkoholnya banyak. Supaya apa? Supaya jangan jadi godaan bagi saudara. Sederhana. Sama seperti yang Nehemia lakukan. Mereka melanggar hari Sabat, antisipasi terjadi. Tutup tembok,
tutup gerbang Yerusalem dan biarkan mereka berkemah supaya jangan jadi godaan ya bagi orang-orang yang di dalam untuk keluar beli barang. Luar biasa. Ayat 23-28, ada masalah lagi yang ditemukan Nehemia. Apa itu? Ada dosa kawin campur yang terjadi. Ada dosa kawin campur. Ya, ayat 23-28. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Ya, sebagai dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli, kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikianlah jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Ya, terus dikatakan, bukankah Salomo raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara mereka banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yaitu berubah setia terhadap Allah kita karena memperisti perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, iman besar itu adalah menantu Sahabalat orang Harun itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya, jadi bahkan anaknya dikatakan bahwa seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, anaknya Eliasib sendiri ada juga yang mengambil. Ya, seperti itu. Ya, di sini kita lihat ada dosa kawin campur. Lalu apa yang Nehemia lakukan? Yang pertama, di ayat 25, ia menyesali, mengutuki, bahkan memukuli, bahkan mencabut rambut mereka, ya, menyuruh mereka untuk bersumpah, ya, untuk mengusir pada wanita-wanita ini. Bayangkan ya, kalau saudara ya untuk konfront seseorang atau menegur seseorang dengan cara lu harus bertobat, dipukul ya seperti itu, saudara cabut rambutnya, bayangkan darah semua. Jangan ya, jangan juga seperti itu. Nanti dia akan pukul balik, saudara. Jangan. Bukan itu maksud saya, tetapi di sini kita lihat bagaimana hati Nehemia melihat sesuatu yang tidak benar, langsung ya dia selesaikan seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa melangkah dalam kebenaran firman Tuhan sangatlah penting. Melangkah dengan apa yang Tuhan mau sangatlah penting. Di ayat yang ke-26 ia menunjukkan dosa Salomo sebagai contoh, ya. Salomo dijadikan sebagai contoh. Salomo orang yang berhikmat luar biasa, yang dari Tuhan langsung, dikatakan tidak ada raja sebelum dan sesudah seperti dia. Luar biasa. Tetapi dikatakan juga dia juga jatuh oleh karena perempuan-perempuan ini. Wow, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ya, apa yang kita bisa pelajari? Belajar, ya. Yang pertama, bahayanya kawin campur. Artinya, ya, tidak melakukan. Disatakan di sini, ya. Dikatakan bahwa menunjukkan bahwa kawin campur dianggap sebagai tindakan yang tidak setia kepada Allah. Ya, saudara percayalah. Apa maksudnya dengan kawin campur di sini? Saudara menikah dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya, karena cinta, walaupun dia menyembah Allah yang lain, saudara tetap, wah, tapi Kak, beta sangat cinta sama dia. No, jangan percayalah. Ya, bukan saya di sini dikatakan soal bahkan perbedaan agama. Yang saya katakan di sini adalah soal perbedaan iman di dalam Tuhan. Ya, bahkan sesama Kristen pun kalau dia tidak punya iman secara pribadi kepada Tuhan, hanya Kristen sebagai KTP, jangan. Ya, jangan. Yang saya katakan di sini, carilah ya pribadi-pribadi untuk saudara jadikan pendamping hidup saudara. Berdoa, minta yang dari Tuhan, yang sama-sama percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Dan di sini dikatakan ayat 28, apa yang Nehemia lakukan? Mengusir cucu Eliasib yang melakukan kawin campur. Dia tidak pilih-pilih, dia tegas. Dia tidak menunjukkan keistimewaan, karena ini anak imam besar, oke nggak apa-apa. Tidak, rata. Ya, kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak pilih kasih. Tuhan sendiri tidak pandang bulu. Ya, rata. Begitu juga kita di dalam pelayanan sebagai orang percaya, jangan hanya pilih-pilih. Jangan, yang ini karena statusnya lebih tinggi, kita kalau mau tegur pelan-pelan. Ini statusnya rendah, hajar, tapa. No, itu jahat di mata Tuhan. Mau dia tinggi, rendah, itu salah mata Tuhan. Firman Tuhan kata apa? Datangi, bicara 4 mata. Baik-baik. Nggak dengar, panggil teman untuk bicara.
Tetapi percayalah, saudara datang dengan hati yang mengasihi dia akan dengar dan ada perubahan pertobatan di sana. Bagian yang terakhir ayat 29 sampai 31. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing. Kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu. Dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah padaku demi kesejahteraanku. Wow. Saya ingin tutup dengan ini. Ini Nehemia, 2 kali dia berkata, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Dan saya ingin katakan bahwa Tuhan ingat kepada Nehemia. Dan kalau Tuhan ingat kepada Nehemia, Tuhan ingat kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Ibrani jelas katakan, I will never leave nor forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan engkau sendirian. Apa yang menjadi pergumulan bagi saudara saat ini? Apa yang menjadi beban yang saudara pikir sangat berat dalam kehidupan saudara? Dan memang itu berat bagi saudara. Saya ingin katakan, bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Karena dia menjadi apa yang saudara butuhkan. Dia menjadi segala sesuatu yang saudara butuhkan. Kenapa? Karena dia sangat mencintai saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia sayang kepada kita. Dan dia akan berikan sesuai dengan kasih anugerahnya. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Anak bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Dan bila firman yang kami dengar itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.